Halo teman-teman semua, kali ini Tegal Learning Center akan mengadakan pembahasan soal dan trik cepat untuk mengerjakan soal-soal TPS Bahasa Inggris. Langsung aja yuk kita lihat pembahasannya. Di kesempatan kali ini, tipe soal yang akan dibahas ada 4. Yang pertama, gimana sih cara menentukan topik atau ide pokok dari sebuah paragraf atau sebuah teks. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar gimana cara ngejawab soal-soal mengenai idea development and organization. Yang ketiga, kita akan belajar cara-cara menjawab soal-soal yang ingin mencari tahu apa tujuan penulis menuliskan sebuah teks. Kemudian, yang keempat, kita akan mempelajari cara menjawab soal prediksi bagian selanjutnya dari sebuah paragraf ataupun bagian sebelumnya. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah soal 1, menentukan topik atau ide pokok. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya atau contoh soalnya, ada beberapa tips dalam mengerjakan soal untuk menentukan topik atau ide pokok. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah ide pokok dari suatu bacaan biasanya terdapat di kalimat pertama atau kalimat terakhir dari suatu teks atau suatu paragraf. Oleh karena itu, jika kita menemui sebuah bacaan, baik itu bentuk secara teks secara utuh ataupun potongan paragraf, kita perlu memperhatikan kalimat pertama atau kalimat terakhir dari suatu teks atau paragraf tersebut. Kemudian yang kedua, biasanya kita akan diminta menyimpulkan sebuah teks secara utuh. Nah, untuk dapat memahami apa sih topik atau ide pokok secara utuh sebuah teks, kita harus menyimpulkan pembahasan utama setiap paragraf. Kemudian, jika masih belum yakin juga mengenai topik dari sebuah teks, kita bisa memperhatikan apa yang sering dibicarakan atau dibahas di dalam teks tersebut. Di sini kita masuk ke contoh soal dari menentukan ide pokok sebuah teks ya. Jadi kalian akan disuguhkan sebuah bacaan, dan bacaannya itu memang cukup panjang dan lumayan mengintimidasi ya. Tapi kalau ada bacaan seperti ini, langkah pertama yang kalian ambil adalah baca soalnya terlebih dahulu. Nah, dengan membaca soal terlebih dahulu, kita jadi tahu fokus yang kita cari dalam bacaan tersebut. Dalam soal ini, soal nomor 1, yang dicari dari soal adalah main idea dari paragraf 3. Jadi fokus kita adalah cukup ke paragraf 3 dan paragraf lain kita abaikan terlebih dahulu. Di sebelah kiri adalah paragraf 3. Nah, sekarang kita menerapkan tips-tips yang sudah dijelaskan sebelumnya. Main idea biasanya terdapat di awal kalimat paragraf atau di akhir kalimat. Jadi, coba kita selidiki dulu apakah kalimat di awal paragraf ini sudah cocok menjadi main idea. Di sini berbunyi, whether or not standards in public school are actually falling, many parents feel that the only way to secure good education for their children is to send them to private school, which generally have smaller class and stricter discipline. Nah, apakah kalimat pertama dari paragraf ini sudah menjadi main idea? Kita cek terlebih dahulu kalimat selanjutnya. Jadi, kalimat selanjutnya berbunyi, the popularity of such school is going steadily, despite the high tuition fees. Jadi, kalimat selanjutnya ini adalah kalimat supporting yang menjelaskan lebih lanjut detail dari kalimat pertama. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kalimat pertama di paragraf ini memang adalah main idea. Nah, apa main idea yang dibicarakan di sini? Jadi intinya, many parents, banyak orang tua, feel that the only way to secure a good education, banyak orang tua yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka adalah dengan cara send them to private schools. Jadi, mengirimkan anak mereka ke sekolah swasta. Karena
Secara umum, mereka mempunyai kelas yang lebih kecil dan aturan yang lebih disiplin. Kita cocokkan ya dengan pilihan jawabannya. Pilihan jawaban yang pertama berbunyi manufacturers are involved in the decline in educational standard in the US and Europe. Sementara di sini tidak membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan di US maupun di Europe. Jadi ini bukan merupakan pembahasan yang sesuai dengan kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua masih juga membahas factors. Factors which cause the decline in educational standard in US and Europe are debatable. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan standar edukasi di US maupun di Europe masih dalam perdebatan. Ini salah ya, ini salah. Karena tidak memperdebatkan faktor-faktornya. Kemudian pilihan yang C, the decline in educational standard in the US and Europe is mainly caused by parents and employers. Sementara di sini tidak disebutkan penyebab dari penurunan standar edukasi, apakah dari orang tua maupun dari pegawai-pegawainya. Jadi tidak ya. Kemudian yang C, school needs more practical subjects. Sementara di sini tidak membahas subjek sama sekali, apalagi yang praktikal ya, tidak. Oke, jadi pilihan tersisa adalah pilihan yang E. Pilihan yang E, many parents believe that send their children to private school is the right thing to get a good education. Ya, jadi kata kunci yang terdapat di pilihan E ini sesuai dengan isi dari kalimat pertama di paragraf ini, paragraf 3. Jadi banyak orang tua yang percaya bahwa jika mereka mengirimkan anaknya ke sekolah swasta, itu adalah hal yang benar untuk mendapatkan edukasi yang lebih baik daripada mengirimkannya di sekolah negeri. Jadi pilihan yang benar dari soal nomor 1 adalah E. Masuk ke contoh soalnya. With the sentence, with the dropout rate of 27% in high school, and 50% in college, the American education system is clearly in trouble. In paragraph 1, the writer intends to... Nah, dengan adanya kalimat dalam tanda kutip, apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Untuk menemukan jawabannya, kita fokus untuk mencari conjunctive adverbs-nya terlebih dahulu. Di dalam kalimat ini, conjunctive adverbs-nya adalah clearly. Nah, penggunaan clearly termasuk untuk penggunaan yang mana? Di bawah ini yang sesuai penggunaannya untuk kata clearly adalah emphasize atau menekankan pada sesuatu. Pada pilihan D, lengkapnya adalah emphasize problem in US education system atau menekankan bahwa adanya masalah dalam sistem edukasi di Amerika. Jadi pilihan yang benar untuk soal nomor 2 adalah D. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu soal mengenai ideas development and organization atau pengembangan ide dan pengorganisasian. Tips untuk mengerjakan soal seperti ini adalah yang pertama, tidak lupa baca pertanyaan terlebih dahulu. Jangan baca teksnya ya. Kemudian yang kedua, gunakan kata kunci yang ada pada pertanyaan untuk mengetahui dengan dituliskannya kalimat seperti ini, apa sih tujuan dari penulis atau apa yang ingin disampaikan penulis. Kemudian yang ketiga, dan gak kalah penting adalah hafalkan contoh-contoh conjunctive adverbs. Apa conjunctive adverbs? Nah, ini tabel yang didapat dari eslforums.com. Jadi, conjunctive adverbs merupakan kata yang menghubungkan dua klausa atau kumpulan kata yang bisa berdiri sendiri atau independen. Penggunaan conjunctive adverbs itu berbagai macam. Di sini ada 8 penggunaannya. Yang pertama, untuk penggunaan sebab akibat. Jadi, untuk penggunaan sebab akibat, contoh kata yang digunakan bisa accordingly, dan seterusnya, bisa dibaca sendiri. Kemudian yang kedua adalah sequence atau urutan. Contoh
kata-katanya adalah first, next. Kemudian untuk menunjukkan waktu, contohnya ada before, kemudian meanwhile. Dan untuk menunjukkan kontradiksi atau kontras, bisa menggunakan kata-kata seperti rather, however, instead, dan lain-lain. Kemudian, untuk penggunaan emphasis atau menekankan sesuatu, bisa menggunakan kata indeed, of course, certainly, dan sebagainya. Kemudian, untuk penggunaan summarize atau merangkum, bisa menggunakan kata briefly, merely, quickly, in conclusion, in summary. Kemudian, untuk penggunaan illustrate atau menggambarkan sesuatu, contoh kata-katanya bisa menggunakan for example, for instance, dan lain-lain. Dan untuk penggunaan comparison atau perbandingan, bisa menggunakan kata seperti like, kemudian likewise, similarly, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya, kita akan membahas soal mengenai tujuan penulis. Nah, di sini kita akan ditanya apa sih tujuan dituliskannya sebuah teks atau bacaan oleh penulis. Terus gimana cara mencari tujuan dituliskannya sebuah teks atau bacaan? Caranya adalah kita mencari main idea. Masih ingat kan cara mencari main idea-nya? Kemudian setelah kita mendapatkan main idea tersebut, kita cocokkan dengan pilihan jawaban yang ada. Langsung aja kita bedah mencari main idea pada bacaan ini. Nah, fokus kita adalah kalimat di awal paragraf, kemudian kalimat di tengah paragraf yang ini, dan kalimat di akhir paragraf. Nah, kita akan highlight kata-kata di kalimat awal, kalimat tengah, dan kalimat akhir untuk membentuk sebuah main idea. Di kalimat awal berbunyi, popularly called the Black Death, the bubonic plague was a scourge that ravaged China, Middle East, and Europe during the Middle Ages. Jadi intinya, wabah yang sering dijuluki wabah hitam atau Black Death adalah sebuah wabah yang menyerang Cina, kemudian Timur Tengah, dan Eropa pada abad pertengahan. Oke, kemudian kalimat di tengah, the microorganism responsible for the plague was carried by rat fleas. Jadi mikroorganisme yang bertanggung jawab atau menyebabkan wabah ini adalah kutu yang terdapat pada tikus and was spread by rats living on merchant ships traveling among the continents for trade. Jadi wabah ini menyebar karena tikus-tikus ini hidup di kapal dagang yang berlayar menembus benua-benua untuk perdagangan. Kemudian di kalimat akhir, cats are natural predators of rats. Ya, seperti kita ketahui, kucing adalah predator alami dari tikus. By killing so many cats, people unwittingly allowed rats to proliferate, and with them, their fleas carrying the plague. Berdasarkan kata kunci yang telah kita kumpulkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa main idea dari teks tersebut adalah Black Death plague is caused by microorganisms that live in rats, which proliferate because of the massive killing of cats. Atau wabah hitam disebabkan oleh mikroorganisme yang tinggal pada tikus yang berkembang biak karena adanya pembunuhan massal kucing sebagai predator alami mereka. What is the main purpose of this passage? Jadi tinggal kita cocokkan saja antara main idea dengan pilihan BCDE-nya. Pilihan yang A, to compare sanitation practices in the Middle Age and today. Sementara main idea tidak membandingkan proses sanitasi antara sekarang dengan abad pertengahan. Jadi pilihan A tidak sesuai. Kemudian pilihan B,
to explain why the world's population is smaller than before. Sementara main idea-nya tidak menjelaskan mengapa populasi dunia itu sekarang lebih kecil dari sebelumnya. Jadi that's why. Kemudian yang C, to give a historical explanation of why cats are so unpopular now. Tidak sesuai ya dengan main idea-nya. Karena tidak menjelaskan alasan mengapa kucing sekarang tidak populer. Yang D, to illuminate a human action that made an illness even worse. Jadi di sini untuk menerangkan aksi atau tindakan manusia yang menyebabkan sebuah penyakit itu menjadi bertambah parah. Nah, jadi ini sesuai dengan main idea-nya, karena human action yang berupa pembunuhan kucing tadi ya, massive killing of cats, menyebabkan black death yang menyebar dan bertambah parah karena dibunuhnya kucing sebagai predator alami mereka. Kemudian yang opsi A, to argue that cats were responsible for the spread of plague. Padahal yang di sini yang bertanggung jawab dan menyebabkan black death plague adalah tikus atau rats. Jadi tidak sesuai. Jadi pilihan yang benar untuk soal nomor 3 adalah D. Selanjutnya kita akan membahas mengenai memprediksi bagian sebelum atau sesudah dari sebuah paragraf. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya adalah apabila dalam soal terdapat frasa following this, seperti yang pada nomor 4 ini, contoh soalnya, the part following the passage will likely discuss about, berarti kata kunci jawabannya terletak pada kalimat terakhir atau paragraf terakhir. Nah, jika frasanya following, berarti yang diminta adalah pembahasan dari paragraf selanjutnya. Tapi jika frasanya adalah preceding this atau the passage, maka yang diminta adalah pembahasan dari paragraf sebelumnya. Jadi, jawabannya terletak pada kalimat pertama. Setelah kita menemukannya, kita harus membaca dan memahami makna kalimat terakhir paragraf tersebut agar bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Di sini kebetulan hanya ada satu paragraf, jadi karena yang diminta adalah following, yang diminta jawabannya adalah pembahasan dari paragraf selanjutnya. Kita fokus ke kalimat terakhir di paragraf ini. Kebetulan paragrafnya hanya ada satu. Still, as I discovered on 2-month trip to Africa, India, and Spain, a host of individuals, organizations, and businesses are working to solve water decimal arithmetic. Jadi yang dibahas di sini adalah setelah si penulis ini melakukan perjalanan selama 2 bulan ke Afrika, kemudian ke India, ke Spanyol, banyak individual, orang-orang, kemudian organisasi dan bisnis yang berusaha menyelesaikan masalah kekurangan air ini, kekurangan air bersih. Kemudian yang ditanyakan adalah the part following the passage will likely discuss about. Jadi, bagian atau paragraf setelah paragraf ini kemungkinan akan membahas mengenai apa? Kita cocokkan jawabannya. Yang A membahas mengenai the spread of greater water shortage in Africa, India, and Spain. Jadi di sini yang A kemungkinan membahas mengenai kekurangan air yang lebih luas di Afrika, kemudian di India, dan Spain. Jadi menyebar. Tapi di sini tidak membahas ini. Fokusnya adalah di kalimat terakhir adalah mereka sedang mengerjakan bagaimana caranya untuk mengatasi kekurangan air. Jadi opsi A adalah salah. Kemudian yang B, the writer's discoveries of gloomy water news.
tidak disebutkan sama sekali ya, disebutkan di kalimat pertama. Kemudian, techniques taken to obtain maximum efficiency from every drop of water. Sementara di sini tidak dijelaskan tekniknya seperti apa, tidak membahas bagaimana tekniknya untuk memaksimalkan efisiensi air. Fokusnya adalah ini, digarisbawahi water's dismal arithmetic, atau intinya adalah kekurangan air bersih. Yang D, another environmental specters confronting humanity. Tidak disebutkan sama sekali ya. Kemudian yang E, the solving ideas of individuals, organization, and business problem. Nah, tadi kan di sini fokusnya adalah mereka ini orang-orang, kemudian organisasi dan bisnis sedang fokus untuk menyelesaikan masalah kekurangan air. Jadi, kemungkinan paragraf selanjutnya akan membahas mengenai ini, solving ideas. Ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut dari individuals, kemudian organization, dan bisnis. Oke, jawabannya adalah untuk nomor 4, E. Sekian pembahasan dari TPS Bahasa Inggris yang dipersembahkan oleh TLC. Thank you and good luck for your future endeavors.